Duh, bingung nih mau bangun portofolio menulis, tapi dari mana ya? Nulis artikel dulu atau bikin copy untuk Instagram dan website? Nah, hari ini Bemers kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Kak Desta Alfianti yang merupakan Corporate Communication dari PT Kimia Farma and Distribution. Yuk langsung aja kita sapa. Halo, selamat sore Kak Desta. Oke, Kak Desa gimana nih kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk sharing-sharing bareng teman-teman? Alhamdulillah kabarku baik dan semangat banget nih buat sharing-sharing ke teman-teman terkait dengan membangun portofolio menulis gitu ya untuk teman-teman yang mau mulai karirnya di bidang penulisan gitu Kak. Oke, nah mungkin Kak Desta bisa ceritain sedikit nih Kak pembuka di awal. Kira-kira gimana sih ya ceritanya dari menulis ini sampai sekarang bisa berkarir sebagai seorang corporate communication, apalagi Kimia Farma itu kan sebagai salah satu BUMN, perusahaan BUMN nih. Nah mungkin banyak teman-teman yang penasaran gimana tuh caranya gitu kan setelah lulus kuliah bisa langsung berkarir seperti itu. Mungkin boleh diceritain nih Kak sedikit. Sedikit cerita tentang latar belakang pendidikan ya, aku berasal dari jurusan ilmu sejarah di Universitas Indonesia sebelum pada akhirnya aku berkarir di perusahaan startup sebagai content writer intern. Nah, semasa jadi mahasiswa, aku tuh banyak membuat tulisan karena dari tugas-tugasnya, artikel jurnal atau esai dan seterusnya gitu ya. Yang mana prodi sejarah itu memang erat sekali kaitannya dengan bidang kepenulisan. Setelah dari situ, aku kemudian berkarir di sebenarnya dua perusahaan startup ya. Berkarir sebagai content writer intern di salah satu startup namanya Lindungi Hutan, yaitu fokus kehutanan, isu-isu lingkungan alam gitu, flora fauna dan seterusnya gitu. Dan juga pada akhirnya berkarir di Kamar Pelajar sama sebagai content writer intern juga, yang fokusnya lebih ke bidang pariwisata, yang pada akhirnya aku berada pada profesi sekarang sebagai Kokom, yang pada pelaksanaannya ternyata corporate communication itu juga erat kaitannya dengan kemampuan menyusun redaksi gitu ya, yang mana kemampuan menulis juga dipertimbangkan dan begitu dibutuhkan gitu di profesi corporate communication seperti itu kayak Kak. Nah, untuk untuk proses menulis gitu, tentu ada kebiasaan yang harus dibangun gitu kan. Gimana sih caranya kita untuk membangun kebiasaan menulis? Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah perbanyak membaca berbagai macam tulisan. Karena biar bagaimanapun membaca merupakan salah satu modal yang penting gitu dalam proses menulis. Kemudian kita bisa menulis tiap ide yang muncul, karena kadang biasanya ketika ide dipaksakan biasanya suka nggak muncul gitu. Nah, ketika ide muncul, kita bisa menuliskan ide tersebut entah di notes HP atau dicatat manual gitu, dan senyamannya kita aja pokoknya. Kita bisa rutin menulis gitu. Rutin menulis itu sebenarnya nggak harus tiap hari, teman-teman. Terus kita juga bisa belajar merangkum, kita juga bisa pelajari tata cara menulis yang benar sesuai dengan QWB atau EYD gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu, apalagi di era digital seperti saat ini, begitu banyak prospek kerja di bidang penulisan gitu, banyak profesi-profesi yang bisa teman-teman ambil gitu ya dengan skill menulis teman-teman gitu. Seperti misalnya ada content writer, ada copywriter, ada editor, SEO writer, misalnya jurnalis juga bisa, dan lain-lain. Untuk memulai karir sebagai penulis, tentu kita butuh portofolio karya tulisan. Kenapa kita butuh portofolio karya tulis? Portofolio karya tulis itu sebagai evidence gitu ya, atau sebagai bukti agar karya kita bisa dipertimbangkan oleh recruiter dan user. Dan juga tentunya sebagai media pamer, tapi pamer di sini tuh bukan dalam konteks negatif ya, lebih kepada personal branding gitu teman-teman. Jadi dalam membuat portofolio karya tulis sebenarnya apa aja sih yang harus dicantumkan gitu. Jadi pertama-tama dalam membuat satu portofolio karya tulis perlu informasi personal, itu pasti itu ya. Kemudian yang kedua adalah skill. Jadi skill apa yang kita punya yang kira-kira tuh bisa menjadi nilai jual gitu dalam portofolio untuk bisa menjadi pertimbangan dari recruiter atau user gitu. Selanjutnya tentu yang dicantumkan adalah karya terbaik dari teman-teman gitu.
Ketika kita punya karya-karya, misalnya kita punya tulisan ada 2 atau misalnya lebih dari 3 gitu, kita bisa pilih kira-kira dari tulisan-tulisan ini bagus gitu, atau mana yang sekiranya relevan dengan kebutuhan perusahaan yang teman-teman apply gitu. Nah, Kak, aku tuh mau tanya, jadi kan kalau misalnya kita berkarir memulai nulis di blog ya, artinya itu kan untuk menunjukkan portofolio. Sedangkan ada nih dari beberapa kita tuh yang pengen langsung cuan gitu, yang langsung pengen dapat duit gitu. Nah, menurut Kak Desta, kalau melihat fenomena ini tuh seperti apa sih, Kak? Sebenarnya dulu aku membuat blog itu kan memang tujuannya untuk menambah portofolio gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada keinginan untuk istilahnya bikin tulisan dan tulisan ini bisa cuan gitu ya. Itu mungkin ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama mungkin teman-teman bisa mencoba memulai karir sebagai freelance writer gitu, atau mungkin teman-teman bisa gabung ke ini ya, jadi kontributor gitu. Tapi biasanya mereka itu juga butuh evidence gitu ya, butuh bukti bahwa kita tuh pernah membuat karya tulisan seperti itu. Biasanya tetap butuh portofolio juga sih. Mungkin kalau bukan portofolio yang sifatnya lengkap, mungkin bisa diberikan gambaran singkatnya gitu portofolio kita. Oke, wah menarik banget nih. Jadi memang tetap perlu portofolio ya. Kak mau nanya, biasanya nyari ide menulis dari mana, Kak? Wah, dari mana nih kalau ide menulis biasanya, Kak Desa? Sebenarnya ide itu kadang suka muncul di saat yang tidak terduga gitu, dan juga kita nggak bisa memaksakan ide itu harus ada gitu. Jadi biasanya kita lagi melakukan satu kegiatan, terus kegiatannya ini ternyata ada kaitannya sama isu-isu terkini. Misalnya kita lagi ngobrol sama teman-teman kita gitu kan, lagi biasanya kan ketika ngobrol sama teman-teman itu kan ada hal-hal yang entah random tiba-tiba ini ya diomongin gitu. Jadi sebenarnya ide tuh pertama-tama nggak bisa dipaksakan. Yang kedua kita bisa mendapatkan ide menulis. Biasanya kalau aku ya dari obrolan-obrolan seputar itu, atau misalnya aku lagi ngerjain sesuatu. Misalnya kayak waktu aku kuliah itu kan ada beberapa pertanyaan yang harus dijabarkan lewat tulisan. Nah mungkin ada satu pertanyaan yang sepertinya ini menarik untuk jadi tulisan gitu. Kemudian itu bisa istilah kata dimodifikasi gitu dan diolah sebagaimana mestinya agar kemudian bisa menjadi satu karya tulisan yang bisa dinikmati oleh pembaca gitu. Saat interview kerja dahulu, apakah skill menulis Kakak yang paling banyak dibahas ketika interview dengan user dan HRD? Oke, nah ini mungkin boleh dibagikan tips-tipsnya nih Kak Desta. Skill menulis itu begitu banyak dibahas ketika kita interview dengan user. Jadi waktu dulu aku kan interview dengan 2 tahapan ya. Satu interview dengan HR, yang satu dengan user. Kalau interview HR itu sebenarnya yang lebih digali itu adalah tentang diri kita gitu. Misalnya dari latar belakang pendidikan apa, terus dari mana memulai kebiasaan menulis dan seterusnya. Itu untuk hal-hal yang sifatnya agak sedikit ringan gitu ya, terkait dengan diri kita sendiri. Tapi ketika interview dengan user itu benar-benar begitu banyak hal yang dipertanyakan terkait dengan penulisan. Misalnya kayak biasanya menggunakan gaya bahasa yang seperti apa dalam menulis, atau biasanya menggunakan tools-tools apa ketika kita membuat karya tulisan gitu. Terus menggunakan hal-hal yang lain lah, istilahnya benar-benar lebih ke teknis penulisan gitu kalau kita interview user. Kenapa? Karena nanti ketika kita bekerja, ketika kita misalnya dinyatakan diterima di perusahaan tersebut, kita akan benar-benar tektokan langsung itu sama user. Kalau HR itu kan semacam jembatan ya gitu, yang menjembatannya antara kita dengan user kita gitu. Oke, benar-benar nih teman-teman, jangan LinkedIn versus reality. Di LinkedIn-nya bilangnya bisa A, ternyata di dunia nyata nggak bisa B gitu ya. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Desta yang sudah menjadi pembicara kita hari ini. Terima kasih banyak udah sharing-sharing Kak Desta. Semoga ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua dan bisa diterapkan nih untuk yang lagi membuat portofolio menulis. Terima kasih atas kesempatannya Kak Eka dan juga teman-teman semua.
Nah, gimana Bemers? Mantep banget kan materinya? Yuk, buat kamu yang suka menulis, boleh langsung aja nih gabung di komunitas menulisnya Bisnis Muda. Untuk linknya udah ada di description box ya. Cus, langsung join. Sampai jumpa di Sharing with Blogger selanjutnya. Dadah!